kita akan mulai dengan creasing tool dan head division tool. Mungkin nanti kita akan compare dengan bevel dan segala macam yang berhubungan dengan subdiv, gitu ya. Oke, kita akan pakai yang simple, cube. Tarik dikit ke atas, ini, masuk bawah, edit. Saya pakai yang duplicate input graph untuk duplicate-nya, tarik ke atas sedikit. Oke, ini ada dua. Ya, saya aktifin wireframe inset, gitu. Nah, ini saya akan coba dengan subdiv, gitu ya. Kalau kita lihat dalamnya itu sudah ada. Ini saya geser sekitar 8 ya. Ini kita compare sama yang satunya. Oke, yang pertama yang bawah ya. Yang pertama yang bawah otomatis kita akan pakai creasing tool. Ini aja, bisa absolute, bisa relatif, gitu ya. Kita cukup select bagian yang kita mau, gitu. Ini tinggal klik kanan, tinggal add, ini misalnya, gitu. Terus langsung kita creasing, crease, gitu ya. Oh enggak, pakai mouse tengah, tinggal digeser, tuh langsung. Nah, gitu ya. Kalau ini saya undo, select semua, terus saya creasing berbarengan tuh, dari smooth jadi sharp, gitu. Ini hanya seakan-akan dia ada double edge, sebenarnya enggak, gitu ya. Ini kalau kita cek ke kanan, shift mode kita ke sini, ini ada poly creasing. Kalau ini kita cabut, dia balik normal. Ini enaknya di sini. Paling tidak kita bisa pindahin dia ke atribut lain sebagai controller dan mungkin bisa di animate. Remove-nya itu remove tertentu. Kalau ini semua, kalau kita balikin ke crease, dia otomatis gitu ya. Tapi perlu diperhatikan kalau saya pakai poly smooth-nya 2, bisa belum terjadi apa-apa, 3 mulai agak berubah, gitu ya. 4 mulai berasa, gitu ya. Creasing-nya seakan-akan ada bevel, gitu ya. Oke, kita coba tambahin pakai head division. Kita nggak mau merubah sih sebetulnya. Kalau ini saya tambahin 1, dia jadi sharp lagi karena ada bagian tengahnya yang dikasih. Kalau kita masukin ini jadi 2, otomatis dia seperti ada bevelnya tapi tetap sharp. Nah, untuk pemakaiannya yang perlu hati-hati adalah berapa division bisa ditambahin di low poly, ya, berapa subdiv bisa ditambahin di sini, gitu ya. Ini otomatis nggak bisa berfungsi smoothingnya kalau air division di sini juga terlalu banyak, gitu ya. Gitu. Misal, ini kalau ini saya kurangi juga, kita lihat seberapa bisa berimbang. Oke, ini saya balikin lagi ke 4, kayaknya benar-benar terasa di 4, gitu ya. Oke, kita cek dengan bevel. Ini sama ya, edit, edge, saya select semua, saya masukin bevel, gitu. Ini bevel, kelihatan?
gitu ya. Ini kalau bevelnya terlalu tinggi, terus apa ini kalau yang kedua gitu, tiga, ini hanya di bagian ujungnya aja, tapi ini masih kosong ya. Oke, kita bandingin kalau divisionnya tetap dia bagian tengahnya lebih sharp. Oh, ini hampir keseluruhan ada smoothingnya. Ya, nah, ini subdiv-nya 3, ini subdiv-nya 4. Oke, kita samain dulu. Oke, kalau ini disamain, smoothingnya nggak berubah. Gitu ya. Ini sama-sama 4. Ini 4, ini juga 4. Gitu ya. Kalau kita lihat, ada konsentrasi di bagian edge-nya jadi lebih merapat. Beda dengan creasing tuh dia benar-benar rata jarak. Gitu ya. Jadi ada bagian tertentu yang mungkin harus dipraktiin, mana-mana mau lebih rapat bagian pinggir edge-nya atau equal jaraknya, gitu ya. Oke, ya kalau saya buat satu lagi, ini saya pakai cube, ini saya turunin aja di bawah, gitu. Terus langsung saya masukin subdiv, yang dalamnya saya pindahin. Oke, nah, kalau ini saya tambah, jadi 2. Oh, cube, bukan. Ini tetap 1, tapi ini yang saya mau tambah. Nah, itu ya, kita mau bedain sama yang ini. Ini kalau saya jadikan 4, nah, gitu, ini lebih smooth lagi, tapi belum dengan greasing. Ini saya mau naikin, gitu. Oh, di sini divisionnya masih 0, mungkin 1 kelihatan, yang ini nggak ada, gitu ya. Kalau ini saya tambah di sini, otomatis dia akan berubah, gitu ya. Jadi nggak benar, nggak boleh. Jadi kita bandingin yang nomor 1 sama yang nomor 3 terakhir, gitu. Ini saya dulu tuh. Seandainya kalau ini kan creasingnya hanya di bagian luarnya aja, outer edge-nya aja. Kalau secara keseluruhan saya mau creasing, ya, select semua tuh, nah, habis itu saya crease. Oke, jadinya juga tidak menjadi terlalu pengaruh, gitu. Ini creasingnya belum selesai, ini tanpa. Kalau saya creasingnya saya tambahin, otomatis dia jadi lebih sharp, gitu ya. Jadi ada value-nya di sini, gitu. Ini saya tutup, gitu ya. Sepertinya ini harus balik lagi ke sini baru bisa. Kalau saya close, gitu, saya balik lagi, saya ke creasing. Nah, ini di sini. Semua. Nah, ini di sini kita cek apa namanya atribut editor. Apa di sini ada?
polycrease, gitu ya, polygon crease, edge crease. Oh, di sini ada vertex crease, nggak ada, ini hanya di sini. Terus node nggak ada. Ini sebetulnya bisa keseluruhan sih, tinggal klik semua. Nah, bisa sampai 10. Kalau 0 segini, ya, 1. Kita cek value-nya. Ini kalau saya set 5 belum berubah, gitu ya. Kalau saya set 3, baru berkurang sedikit. Ini agak mirip dengan ini, gitu ya. Kalau kita perhatiin, jaraknya tetap sama. 2 lebih smooth. Tapi kalau kita perhatiin, jaraknya tetap sama. Ya, turunnya lagi. Kalau kita pakai 1, hampir bulat, gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau kita select, saya balik lagi ke sini biar bisa. Ya, kalau kita turun, kita pakai setengah, lebih bulat lagi. Jadi ini baru berfungsi kalau ininya banyak, subjeknya banyak, baru hanya berfungsi ketika value-nya antara 0 sampai 2. Kalau creasing-nya maksimal 10 nggak pengaruh, 8 juga nggak terpengaruh, ya. Hasil smoothingnya juga tetap sharp. 5 juga kalau kita lihat begitu, ya. 4, 3 nggak terlalu, kecuali 2 mulai berpengaruh, gitu ya. Oke, nah ini perbandingannya dengan yang hanya bagian outer edge-nya aja, gitu ya. Ini kan di sini aja, gitu. Kalau kita pakai 1, nah ini malah, ini pun begitu. Nah, kalau kita pakai 2, kita pakai 5, nah, udah jauh lebih sharp. Hanya di ujung sini, gitu. 4, nah, 4 seperti box yang sharp tapi ada bezel, hanya seperti itu. Seperti yang tadi juga, angkanya mesti kecil, 3 baru bisa. Kita cek hasil rendernya dengan Maya Render. Oke, ini kita switch dengan Maya Render, kita tes saja. Oke, sama ya hasilnya. Jadi pengaruhnya lebih banyak antara creasing tool sama division. Kalau hanya edge-nya aja mungkin dia ya kontrolnya ada di mana. Jadi secara keseluruhan otomatis hampir seperti bevel dan subjek. Nah, terus pengaruhnya lagi, tracing value-nya berdasarkan edge yang kita select. Ini agak merepotkan karena yang harus di-select lebih banyak, dan seperti saya curiga dari awal itu atribut tidak ada di channel box, jadi kita mesti cek di atribut editor seperti itu. Selanjutnya slide edge dan target well. Untuk slide edge ini lebih banyak berfungsi ketika kita mau memindahkan edge atau beberapa edge, ya,
digeser tapi mengikuti surface tertentu. Itu untuk yang slide sheet. Kalau target weld ini sebetulnya mirip-mirip dengan merge vertex gitu ya. Tapi untuk di sini kita bisa select vertex-nya untuk di merge ke vertex tertentu. Jadi cara kerjanya dengan hanya men-select gitu ya. Jadi toolnya kita select target weld, habis itu vertex yang mau kita select, terus kita merge ke vertex yang mana kalian dipindahkan. Itu untuk yang target weld ya. Oke, kita akan coba dulu slide stage gitu. Nah, untuk yang slide stage simple sih. Kita cuma perlu aktifin gitu ya. Kalau habis itu edge yang mau kita pindah tinggal kita select ya, select aja dulu, terus aktifkan slide stage. Ini kita bisa klik kanan edge, tinggal pilih aja mau 2 bisa, 3 bisa gitu ya. Misalnya 1. Kalau udah kita tinggal tentuin arahnya aja gitu ya. Arahnya juga pilih vertex lagi, tapi untuk nentuin arahnya kita perlu pakai mouse tengah atau middle mouse kayak gini. Ini masih cuma mouse over aja gitu. Untuk geser dia cukup klik pakai mouse tengah terus kita geser ya. Gitu ya. Ini juga select. Misalnya kalau ini dengan ini ya, hasilnya tetap sama ya. Ini misal gitu ya. Nah, saya ambil misalnya 2, terus baru kita klik pakai mouse tengah kita geser. Kalau kita lihat kan ya, ini sebetulnya ya enak untuk ya, kan? Gitu ya, bisa gitu. Terus kalau misalnya, nah ini kan lekukannya, nah, kita coba aja, gitu ya. Nah, terus misal kita buat gitu, kita lihat ya, dia bergerak di atas surface ya. Seandainya ini kita delete keyboard berarti kosong kan. Nah, kalau ini kita select, apa dia juga masih bisa geser ngelewatin? Ternyata enggak, tetap gitu ya. Oke, itu still edge ya. Gitu. Nah, ini juga ya. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, kita akan coba lagi. Kalau ini saya split gitu ya, kita pakai ini aja, enter loop ini, kita kasih tengahnya. Kali ini saya klik kanan, edge gitu ya, mask slide please. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita mau
satu surface ini kanan kiri ya harus di shift. Ya. Kalau ini saya klik gitu, kita cek ya. Nah, ya. Ya. Jadi ke arah yang berseberangan, tidak bisa ke arah yang sejajar. Ya. Oke, itu untuk apa namanya slide page, gitu ya. Nah, sebetulnya Vertex juga bisa. Jadi kalau kita select Vertex di sini, kita mau geser dia di atas surface, ya ada di sini juga. So, move berdasarkan normal, gitu. Nanti dia juga geser. Terus bisa di snap terhadap apa? Ini misalnya di sini juga ada macam-macam. Nah ini snap terhadap surface, surface tertentu, gitu. Tapi ya mau lebih bagus ya harus ada apa namanya uh, live surface-nya supaya dia bisa benar-benar mengikuti. Oke, nah selanjutnya match to target well. Kalau kita lihat di sini kan click and drag vertex or edge to decide target. All selected vertex or edge target. Ini center. Ini kalau target sudah dipindah ke targetnya gitu aja. Ini terus pindahin ke sini. Dah, gitu. Nah, ini misalnya ini ya, pindahin sini, pindahin sini, pindahin sini, gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau edge ya tinggal klik kanan edge saja. Gitu ya. Sambil klik tinggal ke kanan, lepas dulu toolnya, gitu, masukin tool. Oh, nggak bisa, harus select satu-satu, double kliknya nggak bekerja. Dan sudah baru geserin. Oh enggak, tetap dia hanya kerja satu-satu. Ya. Oke, gitu ya. Ini lebih cepat. Ya. Oke, kita coba dengan center. Ini di kanan, vertex ini kalau sini dia ada di tengah, gitu ya. Otomatis dia tarik benar-benar. Nah, terus ya, gitu. Nah, ini juga. Oke, terus ya. Seperti itu ya. Oh, kalau kita lanjutin sama yang pertama tadi, ya. Terus ini creasing. Ya. Oke, kita lihat aja, ini menarik mungkin.
Nah ya, ini saya tutup start disk, saya naikin seperti ini. Ya, ya. Bevel tetap jalan, sementara polycreasingnya, nah, kita mesti cek yang tadi, nah, polycreasing. Yang seperti tadi awal kita bilang, cuma bisa kerja di 2 sampai 0, sekian. Gitu? Nah, oh, sorry, polycreasing. Hmm. Oke, 3. Gitu? Dan kalau kita lihat apa namanya, topologinya bagus meskipun ini solid ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan untuk yang apa namanya, uh, misalnya vehicle, model vehicle, solid model, jadi itu bisa kepake banget. Oke.